Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan serta nikmat iman dan Islam. Selanjutnya sholawat bertambahkan salam ke ruh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja tidak memperpanjang mukaddimah lagi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen selaku Ibu Zulaika MAG selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Hermeneutika Al-Quran. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Hermeneutika Al-Quran. Pengertian hermeneutika Al-Quran ini adalah hermeneutika, yaitu suatu cara atau metode untuk memahami makna dan teks Al-Quran secara umum. Jadi bisa dikatakan kalau hermeneutika ini adalah tata cara yang kontemporer untuk memahami Al-Quran. Selanjutnya, metode ini sudah ada sejak berkembangnya berbagai bidang keilmuan Islam tradisional, terutama dalam tradisi tafsir Al-Quran. Jadi metode hermeneutika dan tafsir Al-Quran tidak jauh berbeda. Keduanya sama-sama metode dan tata cara untuk memahami dan memaknai Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana pandangan tokoh Islam terhadap hermeneutika Al-Quran ini? Ada beberapa tokoh yang berpandangan terkait hermeneutika Al-Quran, diantaranya seperti Fazlur Rahman. Beliau berpandangan hermeneutika berpusat pada Al-Quran dalam satu arti merupakan pencarian humanisme Islam di zaman modern, yaitu pencarian terhadap nilai-nilai etika untuk mengarahkan kebutuhan masyarakat muslim dan masalah-masalah mereka yang kompleks. Jadi, beliau menggunakan metode hermeneutika ini untuk menafsirkan Al-Quran secara kontekstual. Selanjutnya ada Hasan Hanafi. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran adalah teks asli dan sempurna karena ditulis secara verbatim dan utuh. Selanjutnya ada juga Nasr Hamid Abu Zaid. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang ditulis dengan bahasa manusia dan berkaitan erat dengan budaya Arab. Selanjutnya ada juga Muhammad Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa susunan urutan ayat dan surah dalam Al-Quran merupakan suatu kesatuan yang kokoh, akurat, dan serasi. Jadi itulah beberapa tokoh Islam yang menggunakan atau yang berpendapat terkait metode hermeneutika Al-Quran ini. Selanjutnya, apa saja problem dan kelebihan dari hermeneutika Al-Quran? Problem yang terdapat dalam metode hermeneutika Al-Quran ini yaitu hermeneutika hanya dapat diterapkan pada teks-teks yang bersifat manusiawi, sedangkan Al-Quran dianggap otentik dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, interpretasi teks dalam hermeneutika dapat berbeda-beda karena banyaknya faktor yang terlibat seperti perbedaan tempat, waktu, dan pengetahuan penafsir. Hermeneutika juga dianggap subjektif atas apologetif karena masuk dalam tradisi filsafat postmodernisme. Postmodernisme dianggap mengarah kepada relativisme dan subjektivisme sehingga tidak ada kebenaran yang mutlak. Terus penafsiran dengan teori hermeneutika dianggap menyimpang dari kaidah tafsir klasik yang sudah mapan, dan juga penafsiran dengan teori ini menghasilkan hukum yang menuai kontroversi. Selanjutnya, selain dari problem, namun ada juga kelebihan dari metode menafsirkan Al-Quran secara hermeneutika ini,
yaitu hermeneutika dapat menemukan kesesuaian antara ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Dan juga hermeneutika ini dapat digunakan untuk memahami Al-Quran secara kontekstual. Penggunaan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran mendapat tanggapan beragam dari para ulama dan cendekiawan muslim. Ada yang menyetujuinya dan ada juga yang menolaknya. Mungkin cukup sekian pemaparan makalah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.